Ada 43 berkas dokumen yang telah kami terima pada tanggal 8 Agustus 2022 di Kementerian SDM, di mana dari 43 berkas itu yang sudah dikelola oleh pusat yang dikembalikan lagi ke kita, yang untuk kita teruskan lagi kan. Dari 43 berkas itu ada berkas perizinan yang masih permulaan, usulan, kemudian juga ada yang perpanjangan, ada juga yang memang masih di tahap eksplorasi yang menuju ke produksi juga ada. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita, tanggung jawab kami berserta dengan perizinan satu pintu. Karena yang namanya mengeluarkan perizinan ini, sebenarnya yang mengeluarkan itu adalah perizinan itu ada satu pintu. Tapi teknisnya ada di kami. Kami yang mengeluarkan yang namanya rekomendasi teknisnya, rekomnya. Kita keluarkan rekomnya, nanti akan dikeluarkan izinnya oleh perizinan satu pintu. Komisi 4 pernah mendapatkan surat dari Dinas PUPR waktu itu karena kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung itu dikhawatirkan terhambat karena kegiatan pertambangan batuan dan pasir dengan munculnya Perpres 55 ini kan secara otomatis perizinan-perizinan ini harus diperbaharui. Nah, sebelum dia diperbaharui mereka belum melaksanakan kegiatan. Ketika mereka nggak produksi, nggak melakukan produksi, terus material untuk ini pembangunan proyek-proyek dari mana? Otomatis akan kurang, kan begitu. Nah kalau dia kurang, artinya kan semua proyek pembangunan di Provinsi Lampung ini akan terhambat. Nah, saya kasih contoh misalnya di Provinsi Lampung kan ada beberapa sungai besar ya, seperti yang disebutkan tadi. Saya mengikuti itu yang di Teladas. Itu kan transportasi yang dari zaman dulu memang transportasi sungai kita, ya kan gitu. Tapi itu kan terjadi pendangkalan yang cukup hebat. Tapi itu nggak bisa dibuka karena di alurnya, di muaranya kan itu terjadi pendangkalan juga di lautnya. Nah, sedangkan di perda zonasi kita di awal yang sebelum mau direvisi ini, saya pernah baca bahwa itu perda itu mengatur tentang zona tangkap. Betul, Bu? Betul. Kalau di zona tangkap, nah terus kewenangan dia kewenangan siapa yang mau dipakai? Di satu sisi dia punya kewenangan itu zona tangkap nggak boleh ada kegiatan pertambangan, di satu sisi ya harus membuka biar petani nelayan dan lain-lain bisa menggunakan aktivitas di situ. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Risma Diborkan kembali menyapa Anda dalam program Gagasan. Saya kali ini pemirsa akan berdiskusi bersama dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung dengan tema Delegasi Penyerahan Wewenang Terkait Izin Pertambangan. Ini adalah salah satu tema yang menarik karena ini menjadi sesuatu yang hangat untuk dibahas terkait dengan Perpres nomor 55 tahun 2022 di mana pemerintah provinsi hari ini telah diberi kewenangan oleh Presiden untuk memberikan delegasi pertambangan terkait dengan perizinan. Nah, untuk kali ini pemirsa saya akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir dan kita akan berdialog bersama dengan tema tersebut sesuai dengan tupoksi dari setiap narasumber masing-masing yang hadir. Saya akan menyapa satu persatu. Yang pasti sudah hadir di tengah kita adalah Bang Mirzali, beliau dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Kemudian juga dari Dinas Pertambangan, Bapak Heri Sadli selaku PLT Kadis Pertambangan Provinsi Lampung. Kemudian dari Dinas Perhubungan, yakni Bapak Asdi Edias Chandra selaku Kasih Fasilitas dan Jasa ke Pelabuhan. Baik, kemudian juga ada dari Dinas PTMP, Dinas PTSP, Ibu Isabella selaku Koordinator Perizinan. Dan kemudian narasumber terakhir kita ada Ibu Sadaria SPMM. Beliau dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Kabid Pengelolaan Ruang Laut. Baik, dari 5 narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas terkait dengan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Provinsi Lampung mengingat Perpres nomor 55 tahun 2022 ini merupakan hal yang paling penting di mana hari ini peluang Provinsi Lampung untuk bisa
bermanuver dalam hal pengelolaan tambang yang sudah ada, yang sudah berjalan, dan yang akan berjalan, dan yang akan dilakukan, yang akan dikelola lagi oleh sebagian besar penambang. Ini bisa menjadi sesuatu yang positif bagi income pemerintah. Nah, saya akan langsung ke Dinas Pertambangan, Bapak Heri Sadli, terkait dengan Perpres nomor 55 tahun 2022 ini. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Lampung hari ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu, kemudian juga pada yang hadir di sini Pak Medali dari Komisi 4, kemudian Bu Ria, Bu Pipi, juga Pak Chandra dari Perhubungan. Memang suatu hal yang sangat menarik kalau ini namanya barang baru, Bu. Barang baru ya. Segala Karena sesuatu yang baru segala memang sesuatu menarik. yang baru itu sangat menarik. Karena semuanya di awal dari permulaan itu tadi kan. Bermula dari Perpres nomor 55 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 22. Itu adalah tindak lanjut daripada undang-undang yang telah dikeluarkan, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang potensi mineral batubara yang ada di negara kita ini. Pendelegasian itu adalah penyerahan sebagian daripada proses perizinan maupun pengawasan yang tadinya dikelola oleh pusat, dikembalikan lagi ke pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Dalam hal ini tentunya kami sudah siap dalam hal untuk proses pengawasan dan juga proses untuk pembuatan perizinan. Dari 11 perizinan yang telah didelegasikan, itu memang ada penambahan, yaitu ada di SIPB namanya, Surat Izin Penambangan Batuan. Itu yang termasuk yang baru, sebelum adanya proses pengalihan dari yang ada di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu. Di penegasian itu ada penegasian di izin di SIPB tersebut. Nah, mungkin kalau saya kembangkan lagi panjang nanti waktunya mungkin nggak cukup. Jadi dari 11 izin itu berarti hari ini sudah ada 11 izin yang sedang diproses oleh Dinas Pertambangan. Iya. Ini setelah Perpres nomor 55 tahun 2022 ini dilakukan. Iya, itu yang ada di Perpres 55 11 perizinan itu. Oke, yang sudah didelegasikan oleh pusat. Didelegasikan. Termasuk juga kita sudah diberikan dari kami ya, dari Dinas SDM itu pelimpahan berkas dokumen. Ada 43 berkas dokumen yang telah kami terima pada tanggal 8 Agustus 2022 di Kementerian SDM, di mana dari 43 berkas itu yang sudah dikelola oleh pusat yang dikembalikan lagi ke kita, yang untuk kita teruskan lagi kan. Dari 43 berkas itu ada berkas perizinan yang masih permulaan, usulan, kemudian juga ada yang perpanjangan, ada juga yang memang masih di tahap eksplorasi yang menuju ke produksi juga ada. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita, tanggung jawab kami berserta dengan perizinan satu pintu. Karena yang namanya mengeluarkan perizinan ini, sebenarnya yang mengeluarkan itu adalah perizinan itu ada satu pintu. Tapi teknisnya ada di kami. Kami yang mengeluarkan yang namanya rekomendasi teknisnya, rekomnya. Kita keluarkan rekomnya, nanti akan dikeluarkan izinnya oleh perizinan satu pintu. Oke, artinya dengan adanya Perpres nomor 55 ini, artinya ada satu domain kerja baru yang kemudian akan dilakukan oleh Dinas Pertambangan juga perizinan dan dinas instansi terkait ke depan setelah Perpres ini benar-benar berjalan. Tapi sejauh ini dengan ada 11 pendelegasian yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Lampung, apakah ini sudah berjalan maksimal? Sambil jalan, Mbak. Karena proses perizinan ini itu kan menggunakan OSS namanya, sistem online, yang mana sistem online ini sementara ini kalau nggak salah di perizinan sudah diserahkan, Bu ya, ininya termasuk akunnya juga ya. Cuman yang di kita yang masih berjalan, masih belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, karena yang namanya perizinan itu kita meninjau dari izin usaha penambangan dulu, IUP. IUP itu terbagi menjadi 3 klasifikasi dulu. Yang pertama kita izin WIUP-nya, wilayah izin usaha pertambangan namanya.
Nah, wilayah izin usaha pertambangan ini adanya domainnya ada di kita, di Dinas SDM untuk mengeluarkan izin WIUP-nya. Yang mana nanti tata ruangnya nanti kita akan berkoordinasi juga dengan kabupaten kota yang ada di provinsi. Nah, setelah kita selesai WIUP-nya, baru kami serahkan kepada PTSP untuk menindaklanjuti untuk IUP eksplorasinya termasuk IUP produksinya. Di mana IUP eksplorasinya juga itu berkaitan juga, ada kaitannya dengan kalau dia misalnya di lingkungan hidupnya AMDAL-nya, kemudian kalau misalnya dia ada di laut ada di DKP, kalau misalnya dia ada namanya terminal untuk pengangkutannya ada di perhubungan. Panjang, jadi kita harus sinergi. Artinya kita harus ada sinergitas. Itulah kenapa kita hari ini duduk bersama. Ya, betul. Dalam rangka membangun sinergitas itu untuk merespon Perpres nomor 55 tahun 2022 ini. Baik, saya ke Dinas Pertambangan, Ibu. Kalau misalkan tadi mendengar apa yang Dinas PTSP. Tadi merespon apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dari PLT Kadis Pertambangan. Melihat hari ini Provinsi Lampung ini akan menjadi memiliki otonomi untuk melakukan perizinan dalam hal ini. Berarti kan ada satu domain kerja baru yang kemudian akan dilakukan oleh Dinas Perizinan juga. Nah, ini kan ketika kita tidak merespon ini dengan secepat mungkin. Ini kan Perpres, tadi saya diskusi juga dengan Bang Mirzal di awal. Perpres ini kan bisa berganti ketika presidennya juga berganti. Tapi mumpung ini presidennya belum berganti, berarti ini adalah peluang yang potensial untuk Provinsi Lampung memanfaatkan Perpres ini sehingga Provinsi Lampung memiliki income baru mungkin dengan adanya pendelegasian pewenang dalam proses perizinan ini. Sejauh mana yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Perizinan? Oke, baik, terima kasih. Proses penerbitan minerba melalui OSS untuk sampai saat ini dengan adanya seperti yang Pak Heri sebutkan di awal, dengan adanya Perpres 55, kemudian ada surat edaran kementerian, dan kami pun dari pihak DPM PTSP sudah menyusun regulasi pelimpahan kewenangan di mana sektor tambang sudah kami masukkan sebanyak 11 sektor dengan masing-masing KBLI-nya. Baik. Menurut Ibu diperlukan atau tidak adanya pergub untuk merespon secara teknis dari surat edaran tersebut? Diperlukan sekali karena kewenangan pelimpahan. Apakah sejauh ini pemerintah provinsi sudah akan menggalang dengan adanya pergub tersebut untuk merespon surat edaran tersebut? Sudah ya. Berarti ini ke depan akan ada pergub yang kemudian akan menjadi runutan teknis dari surat edaran tersebut. Iya, pergubnya sudah disahkan. Sudah disahkan. Baik, terus dengan adanya surat edaran tersebut, kemudian juga dengan adanya potensi tambang yang ada di Provinsi Lampung, tadi sudah ada yang masih sistemnya eksplorasi, kemudian ada yang sudah berjalan, ada yang sudah dalam proses. Artinya kan ini harus terus dikawal sehingga proses perizinannya bisa berjalan dengan lancar. Adakah sesuatu yang dilakukan oleh Dinas Perizinan sendiri dalam mengawal perizinan-perizinan yang sudah masuk hari ini dan dilimpahkan ke Provinsi Lampung? Baik, kalau kita bicara tentang potensi pertambangan itu pure ada di pertambangan ya. Kalau saya hanya mengissued penerbitan izinnya saja melalui OSS. Baik, jadi teknisnya saat ini sudah dilakukan oleh Dinas PTSP ya dalam proses perizinan tersebut sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Dinas. Karena memang harus ada rekom dulu, baru kami baru bisa melakukan kerja perizinan tersebut di mereka. Oke. Baik, saya ke Dinas Perhubungan. Tadi juga disinggung oleh Dinas Pertambangan bahwa ketika memang membutuhkan alur pengangkutan yang melewati pelabuhan, itu juga kewenangan mungkin akan di Dinas Perhubungan, atau misalkan membutuhkan terminal dan sebagainya, mungkin itu akan membutuhkan Dinas Perhubungan lagi. Lalu sejauh ini dengan adanya Perpres tersebut, kemudian perizinan juga sudah dilimpahkan ke Provinsi Lampung, apakah Dinas Perhubungan juga sudah merespon ini dengan mempersiapkan mungkin teknis kerja baru dalam proses menyambut Perpres nomor 55 ini? Terima kasih. Kita di Dinas Perhubungan Mbak sudah siap membantu di bidang pertambangan ini yang baru dibuka di 2002 ini ya. Jadi kita sudah mulai membuka alur-alur pelayaran. Seperti di Mesuji, kita sudah buka alur pelayaran. Yang baru-baru ini kita buka di Teladas. Karena kita tuh selalu berkoordinasi dengan pihak perikanan, pihak perizinan dan pertambangan, kita selalu saling berkolaborasi. Jadi
kita tuh teknisnya, di lapangannya kita mendukung, kita membuka alur pelayarannya, membuka alur perjalanannya, sehingga itu menjadi lancar. Gitu sih, Mbak. Baik, artinya sudah dipersiapkan juga bagaimana merespon Perpres nomor 55 tahun 2022 ini dari Dinas Perhubungan. Alhamdulillah sudah, dari Mbak. Dinas Perhubungan ya. Baik, saya ke Ibu Sadariah dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Melihat Perpres nomor 55 dan potensi yang mungkin akan didapat oleh Provinsi Lampung. Kemudian juga kita tahu bahwa beberapa sektor tambang itu ada di laut yang menjadi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Artinya ketika ke depan kemudian wewenang delegasi perizinan juga dilimpahkan, mungkin ini akan menjadi peluang yang lebih besar. Mungkin eksplorasi laut mungkin juga akan menjadi lebih besar lagi. Lalu bagaimana yang sudah disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan penambangan, kita saat ini sedang menyusun materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Walaupun sebelumnya kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Di dalam perubahan ini kami memang mengalokasikan beberapa perusahaan yang mengusulkan untuk kegiatan tersus, terutama tersus yang terkait dengan pertambangan. Ada di sepanjang pesisir, ada di Pesawaran, ada di Tanggamus, dan beberapa juga ada di Teluk Lampung. Nah, ini sudah kita akomodir dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Artinya bahwa DKP secara tupoksinya sudah mengalokasikan untuk tersus-tersus tersebut dalam perencanaan wilayah pesisirnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Saya ke Bang Mirzali. Melihat apa yang sudah disampaikan oleh beberapa satker OPD terkait dengan yang berkaitan langsung dengan Perpres nomor 55 tahun 2022 ini, Bang Mirzali. Lalu sejauh ini bagaimana respon DPR di Provinsi Lampung sendiri? Ya, jadi terima kasih. Mungkin kenapa kita selaku Komisi 4 yang hari ini kita melaksanakan dialog talkshow dengan teman-teman dari OPD ini coba mengintegrasikan seperti yang sudah disampaikan tadi, karena kalau kita berbicara kewenangan dari komisi saja, misalnya kami Komisi 4 tidak bermitra dengan DKP dengan perizinan, ya kan begitu. Tapi kegiatan ini, kegiatan pertambangan yang ada di Komisi 4 itu berkaitan, bahkan dalam tanda kutip dia bisa menjadi faktor pendukung, bisa juga menjadi faktor penghambat. Nah, saya ingin menangkap dulu dan menyampaikan bahwa ada satu semangat yang harus disamakan dulu frekuensinya. Apa itu? Bahwa di dalam Perpres 55 semangat yang pertama, turunnya pendelegasian, munculnya Perpres ini tidak boleh menghambat kegiatan yang sudah ada. Tidak boleh mematikan atau membatalkan perizinan yang sudah berlangsung. Artinya yang sudah berjalan tidak boleh terhambat dengan adanya Perpres ini berikut dengan pendelegasian dan perizinan tersebut ya. Dan di Provinsi Lampung dalam tanda kutip itu sudah terjadi. Terjadi apa? Terjadi kami Komisi 4 pernah mendapatkan surat dari Dinas PUPR waktu itu karena kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung itu dikhawatirkan terhambat karena kegiatan pertambangan batuan dan pasir. Dengan munculnya Perpres 55 ini kan secara otomatis perizinan-perizinan ini harus diperbaharui. Nah, sebelum dia diperbaharui mereka belum melaksanakan kegiatan. Ketika mereka nggak melakukan produksi, terus material untuk ini pembangunan proyek-proyek dari mana? Otomatis akan kurang, kan begitu. Nah, kalau dia kurang, artinya kan semua proyek pembangunan di Provinsi Lampung ini akan terhambat. Nah, ini yang harus lebih ditangkap. Jadi saya ingin menggarisbawahi dalam setiap perubahan peraturan, termasuk kepada pendelegasian wewenang yang harus ditangkap oleh teman-teman kita semua di Provinsi Lampung bahwa pendelegasian wewenang terkait dengan Perpres 55 tahun 2022 ini sifatnya kita anggaplah sifatnya sementara. Kenapa? Karena ini undang-undangnya tidak berubah. Kewenangan itu tetap kewenangan pusat. Ya kan gitu. Jadi kalau Perpres ini dicabut, ya bisa otomatis dia bisa bawakan wewenang kita lagi. Ya. Nah, ini harus ditangkap oleh Provinsi Lampung. Sedangkan kita daerah-daerah selalu meributkan dalam tanda kutip kenapa sih semua wewenang diambil oleh pusat? Kan begitu selama ini. Dan hari ini pusat memberikan wewenang itu kembali kepada daerah. Nah, jadi kami dari DPR berharap bahwa kesempatan ini jangan terbentur kepada hal-hal yang sifatnya administratif, sifatnya teknis. Sifat administratif itu seperti apa? Nomenklatur. Tadi sudah dijelaskan nomenklatur ini kan harus ada sistem, harus ada ini dan lain-lain.
Tentu itu harus disesuaikan karena dia kan sifatnya administratif jadi acuan. Tapi nggak boleh itu menjadi patokan kita sehingga itu kita terhambat, misalnya provinsi yang lain jalan kemudian kita nggak, kan begitu, karena provinsi kan bukan cuma Lampung. Baik. Nah yang kedua, ini juga di luar daripada yang sifat administratif, ini juga terkait dengan penerjemahan terkait dengan aturan. Misalnya bicara pertambangan, kewenangan perizinan pertambangan itu siapa? Dinas Pertambangan. Tapi ketika bicara lokus belum tentu lokusnya pertambangan. Betul kan, Pak? Betul. Ya kan, di situ ada Dinas Perhubungan, di situ ada Kelautan. DKP. Ya saya kasih contoh nih, mohon maaf ini dari DKP. Kalau DKP, semangatnya yang ada di DKP, sepanjang kewenangan di laut tidak boleh ada kegiatan pertambangan. Betul nggak, Bu? Itu semangatnya. Tetapi ketika berbicara kepada Dinas Perhubungan akan berbeda. Karena di situ ada kewenangan mereka membuka alur. Misalnya dari Sungai Besai, di ujungnya itu kan laut tuh. Dan mau ke laut itu akan ada alur namanya. Kewenangannya ada di Dinas Perhubungan. Nah, bagaimana Dinas Pertambangan akan mengeluarkan izin kegiatan di sana nanti? DKP jelas tuh, kekeh dengan semangat mereka, dan itu benar. Mereka berpatungan dengan itu. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi penghambat. Ya kan? Nah, makanya saya sampaikan tadi harus ditangkap dulu semangat Provinsi Lampungnya. Karena ini akan menghambat. Harus kita garis bawahi, Provinsi Lampung pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pertumbuhan penduduknya, ya. Kemudian perkembangan industrinya juga cukup menarik dari luar, cukup positif. Kalau tidak diiringi dengan hal-hal yang seperti ini, terkait dengan misalnya kita akan menggunakan pembangunan industri, misalnya ada satu daerah misalnya, tapi kita perizinan untuk mineral dan batu baranya kita masih mencari sistem, masih berdebat di level kewenangan siapa, menghambat nggak? Betul. Menghambat. Baik, lalu Bang melihat apa yang sudah terjadi sebelum tadi Abang sempat menyinggung sedikit bahwa sudah terjadi ada surat tembusan dari Dinas PUPR terkait ada kemungkinan potensi terhambat pembangunan karena pemberhentian pertambangan pasir kalau tidak salah ya. Pasir dan batuan. Pasir dan batuan. Artinya kan ini ada satu kendala ketika memang ini tidak diselesaikan, maka ini akan berpotensi akan ada potensi kerugian lain gitu yang akan diterima oleh Provinsi Lampung. Apa yang harus kita lakukan hari ini, Bang? Apakah ini dampak dari ketidaksiapan kita, ataukah memang ini karena masih baru, kemudian kita juga butuh prepare sehingga butuh waktu, atau seperti apa? Ya mungkin gini, karena dia masih baru, ya kan seperti saya sampaikan tadi itu kan pasti ada perubahan nomenklatur, sistem dan lain-lain. Tapi ini butuh percepatan. Karena begitu muncul Perpres 55, sebelum surat edaran itu keluar, itu sudah disampaikan woro-woronya kepada provinsi, agar provinsi mempersiapkan segala sesuatunya. Karena semangat yang ada di Perpres itu tidak boleh menghambat atau menghentikan kegiatan yang sudah ada. Baik. Nah kan sebelum itu surat edaran keluar. Jadi asumsinya ketika surat edaran itu keluar, maka kita sudah bisa berjalan. Nah maka ini teman-teman di OPD bersama dengan kita harus satu frekuensi, harus volumenya sama, semangatnya sama untuk mempersiapkan peraturan yang baru ini, dan kita tangkap ini sebagai potensi daerah Provinsi Lampung. Baik, tapi kalau menyimak dari apa yang disampaikan oleh 4 narasumber lain dari Satker terkait, bagaimana Provinsi Lampung hari ini menyambut Perpres nomor 54 tahun 2022 ini sendiri? Dari kacamata Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Iya, saya harus jujur, mereka sudah berupaya, sudah bekerja untuk menuju ke sana. Tapi saya harus sampaikan juga dari kacamata, karena kan gini, DPR ini kan aspirasi. Jadi misalnya dari pengusaha menyampaikan, Pak kami izin kami mati, kami sudah keluar izin nggak bisa bekerja. Yang begini-begini kan tidak ada kepastian akhirnya. Baik. Ini terjadi beberapa waktu belakangan ini pasca adanya pendelegasian ada yang wewenang. datang ke DPR mengadu ke Komisi 4 hal seperti ini, dan setelah kita pelajari karena sistemnya masih baru, maka ini harus ada sistem terintegrasi. Ya, terintegrasi. Sistem terintegrasi itu sebenarnya memang terbiasa di pemerintah itu, di pemerintah daerah. Kalau ada kegiatan pertambangan misalnya, ini kan ada rapat TKPND ya, dipimpin oleh Pak Sekda atau asisten ya, rapat bersama. Disitulah berdebat, kewenangan saya, sehingga bisa dicari nanti apa solusi. Artinya solusinya salah satunya adalah sering duduk bersama. Iya, harus terintegrasi. Baik. Jadi terintegrasi itu, kalau saya bisa sarankan di dalam dari talkshow ini, karena ini hadir semua, duduk satu bareng, dibuat formulasi yang permanen. Ya kan gitu, dibuat formulasi yang permanen. Tapi hari ini kan sudah ada pergub, sudah disahkan pergub untuk merespon dari surat edaran kementerian tersebut, Pak. Ya itu kan masih belum teknis juga. Baik.
Kan misalnya nih PTSP ketika dari sini berapa hari sih? Kan tidak diatur dalam Pergub secara detail. Misalnya ketika ada rekomendasi dari pertambangan ke PTSP, PTSP boleh kerja berapa lama? Menerjemahkan itu. Nah, kita berharap seperti itu detailnya sehingga itu menjadi daya tarik dan kita bisa memaksimalkan pendelegasian Perpres 55 tahun 2022 ini. Baik, tapi kalau menatap Provinsi Lampung ke depan, kemudian juga dengan yang sudah berjalan hari ini, pertambangan yang sudah ada hari ini, kemudian dengan adanya Perpres nomor 55 tahun 2022, bagaimana Provinsi Lampung hari ini kembali mendapatkan wewenang dalam proses perizinan. Apa yang bisa Abang harapkan untuk Provinsi Lampung ke depan? Iya, tentu pertama kegiatan yang sudah berjalan tidak boleh terhenti. Itu secara pragmatis yang saat ini. Itu yang paling penting hari ini, ya, karena ini akan berdampak, akan ada efek domino ketika misalkan ini terjadi seperti itu. Yang kedua, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi tidak boleh ada perdebatan, ya kan, terkait dengan wewenang, dan itu harus segera diselesaikan. Tadi tergambar itu, karena ini kan masing-masing OPD itu kan mempunyai patokan bekerja. Saya sampaikan tadi, ini kan yang paling sering ini kan misalnya antara perhubungan dengan DKP misalnya, atau perhubungan atau pertambangan dengan DKP, karena beda. Kalau DKP itu selangnya jelas tidak boleh ada kegiatan pertambangan di laut. Kewenangan provinsi berapa mil? 12 mil. Artinya kan 12 mil. Tapi kalau alur laut berapa mil? Dia bisa 9.000 kilo ke tengah itu kan. Nah, ini yang begini-begini, hal-hal yang begini, saran saya itu harus segera dicarikan, didiskusikan, karena kan perdebatannya kan di aturan. Baik, ketika ini tidak diselesaikan, kemudian perdebatan masih ada misalkan soal tupoksi dan wewenang, apakah ini akan berdampak langsung kepada pihak-pihak yang hari ini akan melakukan eksplorasi tambang? Oh, pasti akan berhambat, dan itu bukan terhambat untuk kepada pengusahanya saja. Saya kasih contoh, misalnya di Provinsi Lampung kan ada beberapa sungai besar ya, seperti yang disebutkan tadi. Saya mengikuti itu yang di Teladas. Itu kan transportasi yang dari zaman dulu transportasi sungai kita, ya kan gitu. Tapi itu kan terjadi pendangkalan yang cukup hebat. Tapi itu nggak bisa dibuka karena di alurnya, di muaranya kan itu terjadi pendangkalan juga di lautnya. Nah, sedangkan di Perda zonasi kita di awal yang sebelum mau direvisi ini, saya pernah baca bahwa itu perda itu mengatur tentang zona tangkap. Betul, Bu? Betul. Kalau di zona tangkap, nah terus kewenangan dia, kewenangan siapa yang mau dipakai? Di satu sisi dia punya kewenangan itu zona tangkap, nggak boleh ada kegiatan pertambangan. Di satu sisi ya harus membuka biar petani, nelayan dan lain-lain bisa menggunakan aktivitas di situ. Baik, artinya dengan adanya timpang tindih seperti ini kan menjadi satu hal yang rancu ketika kita akan melakukan sebuah kebijakan. Lalu rekomendasi dari DPRD sendiri seperti apa? Itu bisa sering, dan nanti kan kejadian seperti ini saya sampaikan bukan terjadi di Provinsi Lampung. Di semua provinsi kan mengalami seperti ini. Karena kewenangan DKP, kewenangan perhubungan kan bukan cuma di tempat kita, tapi di tempat lain bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita berdiskusi, menyatukan persepsi, ya kan, menyatukan frekuensinya. Nah, dalam konteks apa? Konteks membaca aturan itu. Jadi atas segala aturan itu yang harus kita perhatikan adalah kepentingan daripada masyarakat, kan gitu. Baik, terima kasih Bang Mirzali. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Saksikan Fajar Surya Televisi. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa,
Di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Risma Yanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Kembali lagi bersama saya Risma Yanti Borton dalam program Gagasan, masih bersama dengan beberapa narasumber saya dengan tema kita kali ini, yakni Perpres nomor 55 tahun 2022 terkait dengan pendelegasian wewenang perizinan pertambangan. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa materi bersama dengan OPD terkait, yakni bagaimana Provinsi Lampung menyambut kesiapan Perpres nomor 55 tahun 2022 ini. Tadi Bang Mirzali juga sudah menyampaikan beberapa hal, kemudian juga ada beberapa problematika yang sempat dialami juga. Dan hari ini juga Bang Mirzali merekomendasikan bagaimana supaya semua satker ini bisa menemukan titik terang dalam menyambut Perpres nomor 55 tahun 2022. Mungkin saya ingin langsung ke Dinas Pertambangan, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Mirzali tadi dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Apa pendapat dari Dinas Pertambangan sendiri? Ya, terima kasih. Saya sangat sependapat juga sama Pak Mirzali bahwa yang namanya izin itu tidak bisa berhenti.
apalagi yang sudah Apakah berjalan. case yang disampaikan oleh Bang Mirzali tadi itu juga memang sepengetahuan oleh Dinas Pertambangan itu terjadi? Ada beberapa juga yang memang kita harus sinkronkan juga, Mbak, terhadap OPD terkait. Karena yang namanya kami kalau mengeluarkan izin penambangan termasuk dengan PTSP pun pasti ada juga yang keterkaitannya seperti yang disampaikan oleh Pak Mirzali tadi, ada keterkaitan dengan DKP, keterkaitan dengan Itu perhubungan. sebabnya yang kemudian kenapa proses pertambangan tersebut terhenti? Bisa dikatakan berhenti juga tidak, cuman kan terhambatnya mungkin pada saat penjualan. Seperti kayak pasir misalnya di daerah Tulang Bawang itu kan perlu pengangkutan kan. Yang selama ini kalau misalnya kita gunakan pengangkutan jalan raya kan bisa merusakkan infrastruktur yang selama ini kan memang kita kalau bisa kita pertahankan tetap baik kan. Itulah yang perlunya tadi kan ada alur pelayaran melalui dari laut juga harus kita keluarkan juga kan, kita gunakan juga. Nah itulah keterkaitannya tadi kenapa kita yang mengeluarkan izin penambangan saya dengan PTSP ini juga memang harus ada koordinasi juga. Sesuai dengan kata Pak Mirzali tadi bahwa fungsi daripada kita OPD ini benar-benar terintegrasi. Apa sih yang manfaat yang dapat kita lakukan untuk pembangunan yang ada di Provinsi Lampung ini kan, terhadap potensi-potensi dari penambangan ini juga harus dimanfaatkan juga kan, dalam rangka kita penggalian tadi kan, potensi tadi kan. Nah ini yang tadi kita harus, saya sependapat memang ini perlu juga kita duduk bersama antara kami di OPD ini yang keterkaitan ini untuk bisa mensinkronisasikan tadi manfaatnya seperti apa, mudarat dan manfaatnya di mana, apa lebih manfaatnya di OPD yang ada di DKP atau memang betulan yang pada saat ini ada di penambangan di kita, itu bisa dilihat lagi, dikaji lagi. Kalaupun memang artinya ada solusinya seperti kayak Tersus misalnya kan, bisa saja kan ternyata di Tersus ini diperlukan oleh izin usaha penambangan itu ternyata ada budidaya misalnya kan, mungkin bisa dilihat lagi kan koordinatnya kan, koordinat yang tidak terbentur dengan budidaya tadi kan, bisa saja seperti itu kan. Jadi artinya tidak mesti satu, kalau misalnya itu mesti wilayah zonasinya di Dinas Kelautan, tidak bisa juga harus dikeluarkan tesis, tidak juga seperti itu ya Bu Ria ya, tetap bisa kita koordinasikan. Mungkin ini hanya tinggal bagaimana kita di OPD-OPD ini aja saling keterbukaan saja untuk berkoordinasi, itu saja yang harus kita tingkatkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Di setiap satuan kerja Ya. yang berkaitan dengan pertambangan itu menjadi satu hal yang paling penting hari ini ya Pak Kadis ya. Baik, saya selanjutnya ke Dinas Perizinan. Tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Mirzali bahwa ternyata dengan adanya perbaharuan proses pendelegasian wewenang ini kemudian ada beberapa pertambangan yang kemudian sedikit terhambat. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis PLT Kadis Pertambangan bahwa mungkin dalam proses penjualannya. Tapi kan tetap saja berarti perizinannya mungkin saja ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian adanya penundaan tersebut terjadi. Oke, baik. Jadi dengan turunnya Perpres 55 dari pihak kami PTSP sudah memberikan hak akses turunan kepada Dinas SDM. Jadi sebenarnya bukan Dinas SDM saja, DKP maupun Disub sudah kami berikan hak turunan hak aksesnya untuk bisa menggunakan OSS, karena mereka sebagai verifikator kami harus berikan hak akses itu. Baik, jadi hak akses itu sudah diberikan oleh Dinas Perizinan hari sudah, ini ya. sudah Dan kami. itu artinya Dinas Pertambangan memiliki hak penuh untuk proses perizinan itu berlangsung. Tapi memang untuk percepatan, saya menghimbau kepada masyarakat cukup bersabar sedikit karena prosesnya mungkin sedang dilakukan integrasi itu kembali dari pihak teknis, dalam hal ini SDM memiliki lebih dari satu aplikasi ya Pak ya, ada Modi, Momi, Simfoni, itu tuh dalam proses diintegrasikan ke OSS. Itu sebenarnya tidak ada hambatan. Harusnya tidak ada hambatan, Ya, hanya proses betul. integrasinya ini menjadi satu Ya. menjadi satu aplikasi ini yang Ya. kemudian membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Baik, artinya
mungkin kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa mungkin Provinsi Lampung sudah akan siap, begitu ya Bang Mirzali ya. Baik, saya ke Dinas Perhubungan dulu. Melihat apa yang disampaikan, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bang Mirzali tadi terkait dengan ada beberapa problem yang mungkin terjadi di Provinsi Lampung dan mungkin ini juga bisa menjadi potensi problem ke depan walaupun belum terjadi. Bagaimana persiapan dari Dinas Perhubungan sendiri agar Perpres nomor 55 tahun 2022 ini bisa berjalan kondusif sesuai dengan yang kita harapkan bersama? Terima kasih. Saya nyambung pembicaraan Pak Mirzali sama Pak Kepala Dinas Pertambangan. Sebenarnya memang kita dinas-dinas terkait ini harus saling mendukung, harus saling bekerja sama. Harus saling mendukung. Apakah selama ini tidak mendukung? Bukan, karena terkadang gini Mbak, terkadang kita ada beberapa pas ini kita ngomong masalah di pertambangan yang ada di Menggala, di Wais Putih. Muara Teladas. Itu sebenarnya sudah beres semua, sudah bagus semua, sudah selesai semua, tapi masih ada aja yang terkendalanya di pengusahanya. Misalnya kita tuh kan terkadang di lapangan ini gini ya Mbak, kadang-kadang pengusaha itu siap, tapi kita yang dari dinas ada yang belum kayak itu tadi ya, karena dari perhubungannya sektornya ini, pertambangan ini, perikanan ini, jadi kita masih ada ego masing-masing. Jadi itu yang harus kita kayak tekan menjadi tadi, kita harus saling mendukung itu tadi. Jadi kalau dari perhubungan sih intinya sih Mbak, kita siap mendukung. Dari sektor darat kita memang sudah alhamdulillah udah lancar. Kalau dari sektor laut kita sudah beberapa sungai yang kita buka, dan ada beberapa lagi yang mau kita buka lagi kayak di Wais Putih, kayak di Lampung Timur, kita mau buka lagi itu alur Palaran lagi. Insya Allah bisa untuk mendukung dari Kepres itu. Baik, artinya ke depan tidak ada kendala sebenarnya dari Dinas Perhubungan sendiri. Bagaimana nanti Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dengan dinas terkait ya, terkait dengan Insya Allah. Baik, saya ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Ibu melihat apa yang disampaikan oleh Bang Mirzali tadi juga, bahwa kan benar bahwa laut tidak boleh dilakukan eksplorasi ataupun eksploitasi dan eksplorasi. Ini ada dua sisi. Walaupun mungkin ya beda-beda tipis ya Bang ya. Eksplorasi dan eksploitasi terkait hal tersebut. Tapi kan kemungkinan ada beberapa sektor yang bisa dimanfaatkan sendiri. Kemudian tapi kendala juga tetap mungkin ada. Lalu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Belum lagi tadi sedikit menyinggung juga Dinas Perhubungan, karena pasti akan ada ketersinggungan dengan dinas terkait, ego sektoral dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mirzali ya Pak ya, terkait dengan kegiatan penambangan di laut, memang betul di zonasi yang sekarang dan ke depan ini memang kita tidak ada, karena memang ini berdasarkan hasil ke FGD di kabupaten kota yang ada 8 pesisir, 7 pesisir kabupaten kota tidak menginginkan ada penambangan di laut karena resiko dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan tetapi untuk migas itu tetap ada di pantai timur Lampung, dan namun migas ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kementerian dalam hal ini. Nah, terkait dengan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan misalnya tersus pengangkutan hasil tambang darat ke laut, ini kita tetap kita akomodir. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa beberapa perusahaan sudah meminta untuk bisa diakomodir dalam RZWP ini untuk kegiatan tersus tersebut. Kemudian terkait dengan pendalaman alur, nah memang untuk pendalaman alur ini agak sedikit sensitif terkait dengan penambangan tadi, karena sedikit-sedikit agak sensitif begitu. Jadi terkait dengan untuk pendalaman alur itu menjadi kewenangan pemerintah sebetulnya. Untuk pendalaman alur ya, alur pelayaran dalam arti alur pendalaman alur itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Baik. Untuk pendalaman alur sendiri yang di muara sungai, beberapa muara sungai sudah kita akomodir di perubahan zonasi yang sekarang, seperti itu. Tetapi kedepannya diharapkan memang itu menjadi tugasnya perhubungan,
kalau menjadi tugas perhubungan, maka anggaran biaya untuk pendalaman alur ini sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah, baik melalui APBN misalnya maupun APBD. Tetapi jika itu dilakukan oleh pemerintah swasta, itu harus ada MOU dan kerjasama seperti itu. Jadi tetap kita akomodir untuk pendalaman alur, bukan untuk penambangan pasir. Baik. Seperti itu. Jadi untuk pendalaman alur pasti akan diakomodir oleh Iya. Dinas Kelautan dan Perikanan. Tapi kemudian ketika konteksnya adalah penambangan, ini akan ada di Dinas Penambangan. Baik, terima kasih. Bang Mirzali, sudah ada tanggapan dari 4 sektor kerja. Lalu bagaimana ke depan DPRD Provinsi Lampung mencoba mengawal Perpres nomor 55 tahun 2022 ini menjadi satu hal yang positif, karena ini pasti akan berdampak positif untuk income Provinsi Lampung sendiri. Ya mungkin terlihat kan ketika kita duduk bersama masing-masing OPD, artinya kan ini semangatnya sama. Kemudian yang ada istilah-istilah tadi, perbedaan kewenangan sehingga memunculkan ekosektoral ini, kalau sering ngobrol begini kan ini lama-lama kan Akrab ya? lama-lama ketemu jalan keluarnya, cair kan. Iya. Karena ini kan sangat-sangat sensitif. Masing-masing ini punya kewenangan. Saya kasih contoh yang paling praktis lah, DKP. Yang sekarang katanya lagi mencoba menginisiasi, menyusun revisi terkait perda zonasi. Saya termasuk yang konsentrasi Bu terhadap perda zonasi itu dari periode yang kemarin. Kenapa? Saya kasih contoh muara yang ada di Pulau Bawang. Kan pertanyaan besar. Kenapa muncul perda zonasi waktu itu, kok itu dimasuk dalam zona tangkap? Orang jelas-jelas itu alur. Artinya perda zonasi yang sekarang direvisi, alhamdulillah ini kita punya ruang untuk itu benar-benar harus berkoordinasi. Ketika dia misalnya di situ memang zona wisata, ketika di situ memang zona pertambangan, jangan disebut zona wisata. Ketika dia masuk zona wisata, orang tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Atau dibalik misalnya, di situ kegiatan wisata karena orang punya potensi wisata di situ, ya kan? Biar dia nggak bisa dimaksimalkan atau nggak bisa dibangun, akhirnya ditaruh di situ zona pertambangan. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya peraturan itu punya potensi yang berbenturan. Jadi yang paling penting adalah berkoordinasi. Nah, untuk ketika berkoordinasi ini apa yang perlu harus disamakan adalah semangat tadi. Saya ingin mengulangi, Provinsi Lampung ini pertumbuhan penduduknya lumayan besar. Kita penduduk terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Yang kedua, perkembangan industrinya luar biasa di Lampung ini. Dan ini karena ini belum terbuka saja ini terkait dengan perizinan. Tapi image-nya di luar terkait dengan pertambangan itu, Provinsi Lampung itu mohon maaf, nilainya di bawah 5 di luar. Kenapa? Karena orang ada bahasanya begini, kurang kepastian, ya kan gitu, ngurusnya lama, ya kan. Sehingga kalau ditanya nih dengan dinas pertambangan, berapa sih perizinan yang pernah kita keluarkan kaitan dengan pertambangan pasir misalnya, ada berapa? Jangan cuma satu. Nggak ada, ya artinya kan minim sekali dibandingkan potensi yang ada. Kita terbayang nggak sih waktu pembangunan jalan tol dari Bakahuni ke Palembang, berapa persen sih pasir kita itu kemudian membawa impact pendapatan kepada daerah? Jangan-jangan 0. Salahnya di siapa? Salahnya karena dari hal-hal yang sifatnya administratif, misalnya perizinan dan lain-lain, kita nggak siap. Merugikan daerah nggak merugikan. Karena akhirnya materinya tetap terpakai, kan materialnya tetap terpakai, ya kan, sumber daya kita tetap habis, ya kan, itu tidak membawa. Karena itulah kenapa kemudian muncul pertambangan liar. Lah ya, ujungnya kan begitu, dia tetap berjalan tapi tidak terkoordinir, tidak membawa pendapatan kepada daerah. Artinya ini menjadi evaluasi kita bersama. Lah ya, makanya kan saya bilang tadi, disampaikan dari awal bahwa mari kita samakan frekuensinya, ya kan. Ini kewenangan ini harus kita anggap sebagai kewenangan yang sementara, Perpres 55 ini, dan saya berharap bukan cuma hal-hal yang sifatnya alur saja, ada beberapa hal yang harus didiskusikan secara matang oleh masing-masing dinas, DKP, perhubungan dan pertambangan, ya kan. Nah kalau perizinan ini kan itu tadi, tinggal mungkin inisiatornya saya nggak tahu dari mana nih Pak Eri, Ibu, ya kan, dari perizinannya. Tapi saya betul-betul berharap kita dari Komisi 4 itu melihat masukan-masukan dari masyarakat, ada formulasi yang permanen. Kalau misalnya pergub itu kan tidak terperinci secara detail, pasti begitu. Iya. Ya kan ada ruang untuk berdiskusi. Misalnya kan perhubungan punya kewenangan alur, DKP punya semangat tidak boleh ada pertambangan. Ini kan peraturan sudah ada, Bu. Sudah ada seperti itu. Tapi kan ruang untuk didiskusikan seperti ini, itu gambaran pergub juga begitu terkait perizinan, sehingga
bila perlu dari PTSP susun mana yang di masing-masing dirangkum hasil koordinasi kita. Di sini punya kepastian. Orang tinggal dipasang aja di pengumuman. Siapa yang mau mengurus izin pasir misalnya butuh waktu 2 minggu, katakan seperti itu kan. Yang penting syarat dari sini sudah selesai. Ini kan enggak. Kadang-kadang dari sini sudah masuk ke sini diterjemahin. Rekomendasi di sini belum ada. Begitu dari rekomendasi sudah masuk, ada lagi bantahan, kajian dari dinas yang lain misalnya. Kapan mau selesainya? Yang dirugikan siapa? Ya kita semua. Nah, jadi kami mendorong dari Komisi 4 hal yang seperti ini mari kita selesaikan secara baik. Ya, semangatnya saya yakin sudah sama. Tinggal kita lihat tadi dengan duduk pertemuan kita sore ini, mudah-mudahan berkelanjutan apapun formulasinya. Mungkin itu. Terima kasih Bang Mirzali, terima kasih semua narasumber yang sudah hadir hari ini, dan saya pikir ini menjadi masa depan cerah bagi Provinsi Lampung. Bagaimana Perpres nomor 55 tahun 2022 ini bisa menjadi harapan baru ke depan untuk bisa membuka lebih banyak lagi peluang pertambangan di Provinsi Lampung. Melihat kita punya banyak potensi ya Bang ya, kita punya banyak potensi dan harapannya adalah potensi itu memberikan income positif terhadap PAD Provinsi Lampung itu sendiri. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan dialog kami. Saya Rismanti Borton, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.
Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Prismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi.